Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-29. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Seorang anggota Gunung Kematian yang baru menyerangnya tidak menyadari bahwa dirinya sedang berhadapan dengan wakil kepala pasukan Garuda Panjalu. Dia menyerang Ki Saketi dengan membabi buta. Ki Saketi melompat mundur lalu setelah memijak tanah, melompat maju sambil membabatkan pedangnya mengincar dada anggota Gunung Kematian yang tak siap. Cerep anggota Gunung Kematian tewas dengan luka menganga di dadanya, tubuhnya roboh bersimbah darah. Di lain tempat, Sekar Mayang yang sedang menghadapi setan gundul benar-benar kesulitan menghadapi gerakan setan gundul yang berputar seperti gasing. Yang bisa dilakukannya hanya menghindar sambil sesekali memberikan serangan. Dewi Srimpi baru saja menghabisi salah satu anggota Gunung Kematian segera melompat ke dekat Sekar Mayang. "Ada apa Ndoro Selir Mayang?" tanya Dewi Srimpi sambil terus melempar jarum beracunnya ke arah musuh yang mendekat. Cerep setiap kali jarum menanjap, bisa dipastikan anggota Gunung Kematian tewas dengan mulut berbusa. "Aku kesulitan Srimpi, gerakan tidak biasa setan tua ini membingungkanku," jawab Sekar Mayang yang kini beradu punggung dengan Dewi Srimpi. Sekilas Dewi Srimpi melihat serangan setan dan segera mengetahui kelemahan dari jurus-jurusnya. "Ndoro Selir Mayang, coba serang kakinya," teriak Dewi Srimpi sambil terus bergerak menghilangkan serangan dari dua orang anggota Gunung Kematian yang mengeroyoknya. Sekar Mayang segera mengangguk. Dengan cepat Sekar Mayang menyabetkan selendang esnya mengincar kaki setan gundul. Lelaki paruh baya berkepala pelontos itu terkejut bukan main ketika Sekar Mayang menyerang kakinya. Dengan cepat dia menghentikan gerakannya dan mundur satu tombak ke belakang. "Perempuan busuk ini mengetahui kelemahan jurus putaran bumiku. Aku harus segera merubah pola seranganku," batin setan gundul. "Kenapa kau mundur kepala botak? Apa kau takut kepala pelontosmu itu akan benjol-benjol aku gebuki?" ujar Sekar Mayang terus mengejek setan gundul. Wajah lelaki itu menyeringai bengis. "Kau terlalu jumawa gadis tengik, ku pastikan bahwa hari ini aku antar kau ke neraka. Jangan banyak omong botak. Tunjukkan padaku kemampuanmu baru kau bisa berkata demikian." Sekar Mayang terus memancing emosi setan tua itu. "Keparat, ku robek mulutmu." Usai berkata demikian, setan gundul melesat cepat menyabetkan pedangnya ke arah dada Sekar Mayang. Selir kedua Panji Watu Gunung itu segera mengalirkan tenaga dalam pada selendang esnya. Sekar Mayang memilin selendangnya dan selendang es menjadi kaku seperti tongkat besi. Serangan setan gundul langsung ditangkis dengan selendang Sekar Mayang. Terang, dengan gerakan cepat, Sekar Mayang berputar dan melayangkan tendangan keras ke arah punggung setan gundul. Buk setan gundul jatuh dengan menghujam tanah. Pria berkepala pelontos yang juga menjadi tangan kanan Dewa Maut itu marah besar. Seketika pria pelontos itu berdiri, tangannya menyilang di depan dada. Seberkas sinar biru hitam berhawa panas muncul di kedua tangannya. Pukulan tangan iblis tingkat 4. Dengan cepat, pria pelontos itu menghantamkan kedua tangannya ke arah Sekar Mayang. Sinar biru hitam menerabas cepat ke arah Sekar Mayang. Dengan cepat, Sekar Mayang melompat. Namun dia terlambat sekejap, angin pukulan sempat mengenai tubuhnya. Serangan setan gundul terus menerjang. Dewi Srimpi melompat mundur dua tombak dan dua orang anggota Gunung Kematian naas tersambar pukulan tangan iblis dari setan gundul. Blar, tubuh dua orang anggota Gunung Kematian itu remuk dengan dada hancur. Mereka tewas seketika. Dewi Srimpi segera melompat ke arah Sekar Mayang. "Ndoro Selir,
Kau tidak apa-apa, tanya Dewi Srimpi melihat Sekar Mayang sedikit kesulitan bernapas. Dadaku sedikit sesak, jawab Sekar Mayang. Dewi Srimpi segera mengambil sebutir pil dari botol keramik di sakunya dan memberikan pada Sekar Mayang. Gadis itu dengan cepat menelannya. Sesak di dadanya cepat menghilang. Setan gundul kembali menghantamkan tangannya, dan kembali sinar biru hitam berhawa panas itu melabrak ke arah Sekar Mayang dan Dewi Srimpi. Dua gadis itu berpencar ke arah berlawanan dan menyerang setan gundul dari dua arah. Setelah beberapa jurus, Dewi Srimpi yang pintar membaca kelemahan lawan segera melempar jarum kecil berwarna merah arah ketiak kanan setan gundul. Crep, setan gundul merasakan kebas di tangan kanannya mencoba mundur selangkah, namun Sekar Mayang yang menyerang dari sisi kiri tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Tangan Sekar Mayang yang berubah warna kemerahan seperti api dengan telak menghajar dada kiri setan gundul. Tapak Dewa Api, ciat, blam, setan gundul terlempar dua tombak ke belakang. Dada kirinya gosong seperti terbakar api. Dia tewas seketika dengan mata melotot. Srimpi, terima kasih atas bantuanmu. Kalau dia tidak kau racun, mustahil aku mengalahkannya, ujar Sekar Mayang tersenyum. Sama-sama Ndoro Selir, saya wajib menjaga semua istri Denmas Panji, jawab Dewi Srimpi yang segera mencabut pedang kelabang sewunya saat melihat Tumenggung Adiguna dikeroyok 5 anggota Gunung Kematian. Gadis bercadar hitam itu segera melesat cepat menuju ke arah Tumenggung Adiguna. Tumenggung Adiguna nyaris tewas saat pedang anggota Gunung Kematian akan menebas lehernya. Sebuah pedang berwarna biru gelap menangkis sabetan pedang anggota Gunung Kematian. Tring, anggota Gunung Kematian melompat mundur dan merasa tangan mereka kesemutan saat berbenturan pedang dengan Dewi Srimpi. Sedang Dewi Srimpi segera menarik baju Tumenggung Adiguna mundur 2 tombak. Beberapa luka sayatan pedang sudah menghiasi tubuh kepala pasukan Daha itu. Dewi Srimpi buru-buru mengambil sebutir pil berwarna merah dari bajunya dan memberikan pada Tumenggung Adiguna yang dengan cepat menelannya. Tubuh Tumenggung Adiguna seketika menghangat. Terima kasih Cah Ayu, ujar Tumenggung Adiguna sambil berdiri lagi. Dewi Srimpi hanya mengangguk sambil terus memandang ke arah para anggota Gunung Kematian. Setelah saling pandang sesaat, anggota Gunung Kematian menerjang maju. Tumenggung Adiguna yang sudah merasa baikan segera menyongsong mereka. Dewi Srimpi tidak tinggal diam. Pedang kelabang sewunya membabat ke arah anggota Gunung Kematian yang seperti kesurupan menyerang. Di lain tempat, Panji Watu Gunung menyalurkan tenaga dalamnya ke kelabang Koro yang terluka. Wajah kakek tua itu berangsur memerah. Beberapa pengikut kelabang Koro segera memapah tubuh lurahnya sedikit menepi dari area pertarungan. Panji Watu Gunung segera melangkah menuju Dewa Maut, matanya berkilat menahan marah. Dewa Maut menyeringai lebar, sebelum kau mati, sebutkan namamu bocah tengik. Aku Panji Watu Gunung, ingat baik-baik namaku agar saat Raja Neraka bertanya siapa yang mengantarmu ke sana, kau bisa menjawabnya. Panji Watu Gunung berteriak keras. Bangsat, ku cabut nyawamu bocah tengik. Dewa Maut melompat ke udara dan seketika menghantamkan tangan kanannya yang diliputi sinar biru hitam ke arah Panji Watu Gunung. Tubuh Panji Watu Gunung tiba-tiba diselimuti cahaya kuning keemasan dari ajian tameng wajah. Duar, terjadi ledakan dahsyat dan asap mengepul dari tubuh Panji Watu Gunung. Dewa Maut yang tersenyum penuh kemenangan seketika melotot melihat Panji Watu Gunung hanya tersenyum tipis saat asap menghilang. Bedebah, dia punya ajian tameng wajah rupanya. Pantas kau jumawa bocah tengik. Siapa yang mengajarimu ajian tameng wajah? Tanya kakek tua berwajah codet di sebelah kiri itu. Maju saja kau Dewa Maut. Jangan banyak omong, jawab Watu Gunung seraya bersiap untuk melanjutkan pertarungan. Bangsat ingusan, bosan hidup kau rupanya. Dewa Maut melompat ke udara dan melepaskan jurus pukulan tangan iblis tingkat tinggi bertubi-tubi ke arah Panji Watu Gunung. Blar, 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 ledakan keras beruntun terus terjadi. Panji Watu Gunung terus bertahan menghadapi serangan. Saat melihat ada kesempatan, pemuda itu dengan cepat menyentilkan jari tangannya yang diliputi sinar putih kebiruan. Tahap pertama ajian Guntur Saketi.
Wood sinar putih kebiruan melesat cepat menuju leher Dewa Maut, tapi bisa dihindari walau masih membuat luka memanjang di pipi kanan kakek tua itu. Dewa Maut marah besar. Perlahan dia mengusap darah yang menetes di pipinya. Bekas luka di pipi kirinya dulu didapat saat bertarung melawan Empu Sakri si tangan api. Kini seorang pemuda menambah luka di pipi kanannya. Bangsat tengik, akan ku hancurkan tubuhmu hingga jadi abu. Seketika tangan Dewa Maut mengeluarkan sinar berwarna menjadi biru kehijauan yang berhawa panas. Sekali ayun, sinar biru kehijauan dari pukulan tangan iblis tingkat akhir melesat cepat menuju ke arah Panji Watu Gunung. Namun Panji Watu Gunung sama tidak bergerak. Tubuhnya tertutup sinar kuning keemasan dan dari dada kanan menjalar sinar putih kebiruan. Mengumpul di telapak tangan Panji Watu Gunung. Dengan cepat Panji Watu Gunung menghantamkan kedua tangannya. Guntur saketi, hiyat, sinar putih kebiruan segera menyongsong pukulan tangan iblis dari Dewa Maut. Duar, blam, kerasnya ledakan membuat gelombang kejut yang luar biasa. Semua orang segera menyingkir dari dekat arena pertarungan Dewa Maut dan Panji Watu Gunung. Panji Watu Gunung terdorong ke belakang satu tombak dan Dewa Maut juga satu tombak. Kelabang Koro dari jauh yang melihat pertarungan itu menganga tak percaya. Ilmu bocah tengik itu ternyata lebih baik dari aku. Dewa Maut memang unggul dalam pengalaman bertarung. Serangan gencarnya terus menghujani tubuh Panji Watu Gunung yang terlindungi ajian tameng wajah. Saat Dewa Maut melihat celah pertahanan Panji Watu Gunung, dia melesat cepat mengincar ketiak kanan yang sedikit terbuka. Tusukan jurus jari maut dari Dewa Maut sudah hampir mencapai tujuan saat sebuah bayangan berkelebat cepat menghalangi jurus itu. Panji Watu Gunung terdorong satu tombak. Bayangan itu adalah kelabang Koro. Tusukan jari Dewa Maut telak menembus ulu hatinya. Darah segar muncrat dari mulut kelabang Koro. Namun tangan kelabang Koro masih sempat menusukkan jarum kecil yang mengandung racun pelemas tenaga pada lengan Dewa Maut. Kakak seperguruan kelabang Koro itu menendang tubuh kelabang Koro hingga menuju Panji Watu Gunung yang segera menangkap tubuh kakek tua itu. Dewa Maut melompat mundur dua tombak. Paman, kenapa kau menyelamatkanku? Ucap Panji Watu Gunung sambil berkaca-kaca. Kelabang Koro terus muntah darah segar. Dari bibir lelaki tua itu terukir senyum. Bocah bagus, aku hanya menolong menantuku. Dewi Srimpi melihat ayahnya sekarat segera berlari menuju Panji Watu Gunung dan Kelabang Koro. Ayah, Dewi Srimpi segera memeluk tubuh ayahnya. Tangisannya pecah seketika. Kelabang Koro hanya tersenyum. Wajahnya semakin memucat, pandangannya beralih pada Panji Watu Gunung. Bocah bagus, ingat janjimu. Usai berkata demikian, tubuh tua Kelabang Koro melemas, diam, dan tak bergerak lagi. Ayah, teriakan keras Dewi Srimpi mengantar kematian Kelabang Koro. Panji Watu Gunung berdiri sambil menatap wajah sepuh Kelabang Koro yang sudah menjadi mayat. Aku akan menepati janjiku paman. Sekarang saatnya ku balas kematianmu. Prajurit pasukan Garuda Panjalu terus mendesak anggota perguruan Gunung Kematian. Ratusan mayat bergelimpangan baik dari kedua belah pihak. Bekel perang bakat dari Pakuwon Randu terus menusukkan tombaknya. Gerakannya lincah dan cepat dalam menyerang dan menangkis serangan anggota Gunung Kematian yang menyerangnya. Jarasanda terus menyerang anggota Gunung Kematian dengan keris Kiai Klotoknya. Gerakannya buas seperti macan mengamuk, terus merangsek maju ke arah anggota Gunung Kematian. Landung dan Ludaka saling bahu-membahu menyerang anggota Gunung Kematian dibantu Arimbi, Rajakwesi dan Laras kompak melindungi kawan-kawannya dengan anak panahnya. Dewi Srimpi masih terus menangis memeluk tubuh ayahnya. Sekar Mayang berusaha menghibur Dewi Srimpi. Sekar Mayang merasa berhutang nyawa pada Dewi Srimpi. Panji Watu Gunung mendelik tajam ke arah Dewa Maut yang mundur setelah menghabisi nyawa Kelabang Koro. Wajah Dewa Maut menyeringai lebar. Dia puas bisa menghabisi Kelabang Koro meskipun dia tidak sadar bahwa kematian adik seperguruannya itu nanti harus dia bayar mahal. Panji Watu Gunung segera memusatkan tenaga dalamnya. Ajian tameng wajah dipadu ajian sepi angin. Pelan tapi pasti, Panji Watu Gunung segera mencabut pedang naga apinya. Hawa panas seketika menyelimuti udara di sekitar tempat itu.
pedang berwarna merah menyala itu benar-benar mengerikan. Dewa Maut terkejut dan mundur 2 langkah ke belakang. Dia pernah mendengar tentang keampuhan pusaka yang menjadi puncak tertinggi dunia persilatan itu, pedang naga api. Bedebah tengik ini rupanya memiliki pusaka itu, ini tidak akan mudah. Dewa Maut segera mengeluarkan senjata andalannya, sepasang arit maut. Senjata ini sekilas mirip pedang bulan kembar, tapi berbeda pada warna dan gagangnya. Pedang bulan kembar berwarna kuning redup dengan gagang pedang ada bulatan seperti bentuk bulan purnama, sedangkan sepasang arit maut berwarna gelap berbau amis darah dan bergagang kepala tengkorak manusia di ujungnya. Panji Watu Gunung segera melesat cepat menyabetkan pedang naga api mengincar dada Dewa Maut. Angin panas bercampur tenaga dalam tingkat tinggi menderu kencang ke arah Dewa Maut. Wut Dewa Maut segera melompat ke atas menghindari sabetan pedang Panji Watu Gunung. Belar angin panas menghantam tanah dengan keras. Panji Watu Gunung terus bergerak cepat menyerang Dewa Maut. Semua orang menjauhi arena pertarungan mereka, takut menjadi serangan nyasar. Semakin lama gerakan Panji Watu Gunung semakin cepat. Setelah serangkaian serangannya berhasil dihindari, Panji Watu Gunung kembali menyabetkan pedang naga apinya. Dewa Maut yang baru menghindari angin panas, berusaha melompat mundur. Namun tiba-tiba Panji Watu Gunung sudah di belakangnya. Sadar akan bahaya, Dewa Maut menyabetkan arit mautnya ke leher Panji Watu Gunung. Pemuda itu menundukkan kepalanya dan melayangkan pukulan tangan kiri yang telak menghajar dadanya. Buk Dewa Maut melompat mundur dan Panji Watu Gunung juga mundur. Dada Dewa Maut sesak. Dari sudut bibirnya, darah segar perlahan menetes. Mata kakek tua berwajah seram itu melotot marah. Dengan marah dia meningkatkan tenaga dalam pada sepasang arit maut di tangannya, lalu melesat cepat membabatkan arit maut di tangan kanannya ke arah Panji Watu Gunung yang segera menangkisnya. Terang, tak, arit maut itu hancur berkeping-keping. Panji Watu Gunung segera melayangkan tendangan keras ke arah Dewa Maut. Des Dewa Maut meraung keras. Tubuh kakek tua berwajah seram itu terpelanting ke belakang namun segera berdiri. Panji Watu Gunung melesat cepat dan menyabetkan pedang naga api. Tangan kirinya berubah kemerahan seperti api. Dewa Maut berusaha mengumpulkan tenaga dalam untuk mengeluarkan pukulan tangan iblisnya, namun tenaga dalamnya mendadak sirna. Rupanya racun pelemas tenaga dari kelabang koro mulai menunjukkan keampuhan. Dewa Maut berusaha menangkis pedang naga api yang menyabet leher. Twink arit maut hancur berkeping-keping. Tangan kiri Panji Watu Gunung yang dilambari ajian tapak Dewa Api menghajar dada kanan Dewa Maut dengan keras. 2 ledakan keras kembali terdengar. Tubuh Dewa Maut terpental jauh ke belakang. Belum sempat menyentuh tanah, gerakan kilat Panji Watu Gunung mendahului dan menebas leher Dewa Maut. Ceras kepala Dewa Maut menggelinding ke tanah. Tubuh tanpa kepala itu menyusur tanah dengan dada gosong. Dewa Maut, pimpinan perguruan Gunung Kematian yang selama belasan tahun menjadi momok menakutkan di wilayah Kahuripan, kini tewas dengan kepala terpisah dari badan. Melihat pemimpin mereka tewas, puluhan anggota Gunung Kematian yang tersisa mencoba melarikan diri. Namun prajurit yang mengejar tidak membiarkan mereka lolos. Panah Arimbi dan Rajakwesi melesat cepat mengincar mereka yang berusaha kabur. Meski ada 1-2 orang lolos, tapi nyaris semua anggota Gunung Kematian tewas pada hari itu. Seluruh bangunan markas Gunung Kematian terbakar api. Hari itu nama Gunung Kematian dihapus dari dunia persilatan. Teriakan gembira dari para prajurit segera memenuhi tempat itu. Hidup Gusti Panji Watu Gunung, hidup pasukan Garuda Panjalu, semua orang merasa gembira kecuali Dewi Srimpi yang masih meratapi kematian ayahnya. Panji Watu Gunung mengangkat tangan kanannya. Suasana kembali tenang. Saudara-saudaraku semua, hari ini kita sudah menghapus nama Gunung Kematian dari wilayah Panjalu. Kita bergembira karena keamanan wilayah perbatasan Panjalu menjadi terkendali. Tapi ingat, jangan pernah melupakan saudara-saudara kita yang gugur. Mereka menjadi korban untuk keamanan yang kita dapatkan. Karena itu, kuburkan mayat-mayat saudara kita yang gugur hari ini. Kabarkan kepada keluarga mereka bahwa mereka menjadi pahlawan yang membela negeri ini.
Ucapan Panji Watu Gunung benar-benar meresap ke dalam setiap hati prajurit yang berlaga hari itu. Mereka bergotong royong menggali lubang untuk memakamkan jenazah prajurit korban pertarungan. Sedangkan untuk mayat-mayat anggota Gunung Kematian mereka lempar ke dalam api yang membakar markas mereka. Pasukan Garuda Panjalu dan pasukan gabungan dari Daha, Kunjang, Randu dan Watu Galuh bergerak kembali ke Pakuwon Kunjang. Pengikut Kelabang Koro memilih membawa jenazah lurah mereka kembali ke pemukiman mereka. Panji Watu Gunung dan Dewi Srimpi serta 2 selir Panji Watu Gunung mengantar jenazah Kelabang Koro ke tempat peristirahatan terakhirnya. Dewi Srimpi masih menangis terseduh-seduh di depan kuburan ayahnya. Panji Watu Gunung mendekati gadis itu. "Relakan kepergian ayahmu Srimpi, jangan membebaninya dengan tangisanmu. Ikhlaskan dia, doakan semoga Sang Hyang Widiwasa memberikan nirwana untuknya." Dewi Srimpi segera memeluk tubuh Panji Watu Gunung dengan terus menangis. "Paman Kelabang Koro, beristirahatlah dengan tenang, jangan khawatir tentang Srimpi, aku akan menjaganya dan akan kulakukan semua janjiku padamu," ucap Panji Watu Gunung sambil memandang pusara Kelabang Koro. Panji Watu Gunung dengan memeluk tubuh Dewi Srimpi, meninggalkan tempat itu. Pengikut Kelabang Koro memilih untuk tetap tinggal di pemukiman. Wuye diangkat sebagai pemimpin perkampungan. Rombongan Panji Watu Gunung sampai di Istana Pakuwon Kunjang disambut pasukan Garuda Panjalu dan pasukan gabungan. Dewi Anggarawati dan Ayu Galuh yang harap-harap cemas, begitu bahagia melihat suami mereka pulang dengan selamat. Tapi senyum Ayu Galuh menghilang saat melihat Panji Watu Gunung memeluk tubuh Dewi Srimpi. "Hei Kang Mas Panji, kenapa kau memeluk tubuh perempuan itu?" Panji Watu Gunung mendelik tajam ke arah Ayu Galuh. Tanpa memperdulikan omongan Ayu Galuh mengantar Dewi Srimpi ke kamarnya. Ayu Galuh segera ditarik oleh Sekar Mayang dan dikepung 3 orang istri Panji Watu Gunung. "Kau punya mulut bisa dijaga tidak? Kau mau aku hajar ya?" Sekar Mayang begitu emosi. "Sabar Mayang, tunggu dulu, aku juga ingin sekali menghajarnya. Tapi kita jangan memperkeruh suasana," tahan Ratna Pitaloka sambil mendelik tajam ke arah Ayu Galuh. "Lah apa salahku? Jelas-jelas Kang Mas Panji Watu Gunung main perempuan di depan kita. Kenapa kalian masih membelanya?" Ayu Galuh tak mau kalah. Sudah jangan ribut, Kang Bok Pitaloka. Jelaskan apa sebenarnya yang terjadi. Kenapa Kang Mas Panji sampai memeluk Srimpi yang terus menangis? Ada apa?" potong Dewi Anggarawati menengahi suasana. Lalu Ratna Pitaloka menjelaskan perihal pertolongan ayah Dewi Srimpi pada Panji Watu Gunung yang menyebabkan kematiannya. "Dengar, kalau ayah Srimpi tidak menolong Kakang Watu Gunung, mungkin kita semua sudah menjadi janda. Buka telingamu lebar-lebar putri bodoh," kata Sekar Mayang sambil mendelik tajam ke arah Ayu Galuh. Ayu Galuh terdiam seketika, dia menyesali sikapnya yang ceroboh tanpa mendengar penjelasan lebih dulu. "Derajatmu memang paling tinggi di antara kita semua, tapi justru kau yang paling bodoh di antara semua wanita Kakang Watu Gunung," timpal Sekar Mayang yang masih emosi. Maaf, aku salah. Aku bodoh, maafkan aku," ujar Ayu Galuh terbata-bata. "Minta maaf sama Kakang Watu Gunung, bukan pada kami," ujar Ratna Pitaloka. Ayu Galuh bergegas menuju kamar Panji Watu Gunung. Laki-laki itu sedang berganti baju. Usai mengantar Dewi Srimpi ke kamarnya, Panji Watu Gunung memang bergegas membersihkan diri. "Kang Mas Panji, maafkan Ayu. Ayu salah, Ayu bodoh. Ayu tidak tahu apa-apa sudah marah-marah. Maafkan Ayu Kang Mas," ujar Ayu Galuh sambil menunduk. "Sudahlah, jangan diperpanjang. Aku paham kenapa kau marah. Lain kali sebelum marah perhatikan dulu," jawab Panji Watu Gunung sambil memakai pakaiannya. "Ayu mengerti Kang Mas. Ayu boleh bantu Kang Mas berpakaian?" tanya Ayu Galuh sambil melirik ke arah Panji Watu Gunung. Panji Watu Gunung hanya tersenyum dan mengangguk tanda setuju. Malam itu di Istana Pakuwon Kunjang, diadakan perjamuan besar. Semua berpesta bersama tanpa membedakan derajat. Seorang pria berlari menuju sebuah rumah tua di pinggir kampung. "Kakang, ada berita penting. Perguruan Gunung Kematian musnah. Pelakunya pasukan Garuda Panjalu." "Apa?
Bagaimana mungkin itu terjadi? Teriak seorang lelaki tua bertangan buntung itu. Mereka dibantu pasukan dari seluruh Pakuwon di perbatasan Panjalu. Menurut kabar, mereka dipimpin seorang pangeran muda yang membawa pedang bersarung merah. Pedang itu yang menghabisi Dewa Maut Kakang, ujar si pria parubaya. Pedang bersarung merah, apakah dia? Sementara Panji Watu Gunung dan pasukan Garuda Panjalu melaksanakan pembersihan terhadap sisa-sisa anggota Gunung Kematian. Berita tentang pasukan Garuda Panjalu membasmi Gunung Kematian beredar cepat berkat para pedagang yang melintas di dua pecahan kerajaan Kahuripan. Masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahannya. Ada yang bercerita bahwa pemimpin tertinggi pasukan Garuda Panjalu mampu terbang dengan kecepatan tinggi. Ada yang bilang, pemimpin mereka adalah putra mahkota Daha dengan kesaktian layaknya dewa yang turun dari kahyangan. Berbagai cerita itu semakin menambah terkenal pasukan Garuda Panjalu. Di wilayah Kahuripan Timur, atau Jenggala, semua orang yang pernah melintasi perbatasan menceritakan kisah ini. Aku mendengar sendiri Ki, pendekar yang menjadi pemimpin mereka memiliki kesaktian yang tiada duanya. Pendekar itu masih muda, punya beberapa selir yang cantik-cantik. Kekuatan selirnya bahkan lebih hebat dari bekel prajurit di Pakuwon Bandar ini. Seorang pedagang yang sedang makan di sebuah rumah makan di Pakuwon Bandar, asyik berbincang dengan temannya. Aku juga dengar dari Ki Rampu yang berdagang ke Daha. Pemimpin mereka bahkan mampu mengalahkan perguruan Gunung Kematian, yang menjadi pengacau keamanan di wilayah Daha. Dewa Maut saja tewas di tangannya. Timpal seorang lelaki muda yang baru bergabung. Sesakti apa orang itu tidak ada yang tahu. Yang jelas dia itu adalah bangsawan Panjalu. Aku dengar putri Raja Daha saja tergila-gila padanya, sahut seorang pria paruh baya berjenggot. Kita para pedagang, benar-benar bersyukur ada pasukan yang mampu mengamankan perbatasan Panjalu. Kita tidak perlu takut dirampok lagi, tukas seorang pedagang yang paling tua di antara mereka. Tapi Ki, dengar-dengar, dia adalah anak murid Padepokan Padas Putih, saudara temanku yang menjadi prajurit di pasukan itu yang bercerita, sambung seorang pemuda yang duduk paling ujung. Padas Putih memang selalu melahirkan pendekar tangguh sejak dulu. Ucapan pedagang tua itu disambut anggukan kepala temannya. Seorang pemuda berkumis tipis dengan seksama menguping pembicaraan para pedagang itu. Pemuda itu segera keluar setelah membayar makan dan bergegas meninggalkan kota Pakuwon Bandar. Kudanya membawa beban kebutuhan berjalan cepat menuju Padepokan Padas Putih. Menjelang sore, pemuda itu sampai di gerbang Padepokan Padas Putih. Penjaga gerbang segera membuka pintu dan mempersilahkan dia masuk. "Kakang Warigalit, kau sudah pulang?" teriak seorang gadis cantik menyambut kedatangan Warigalit. "Iya Ratri, Kakang baru saja sampai," jawab Warigalit sambil menurunkan beban dari kudanya. "Mana Guru Ratri?" tanya Warigalit kemudian. "Masih mengajari bocah itu Kakang. Kelihatannya dia dan gadis itu sulit berkembang," jawab Ratri kemudian. "Aku dulu juga begitu Ratri. Di angkatanku hanya Watu Gunung saja yang sangat berbakat. Aku selalu ketinggalan jauh dari dia," ujar Warigalit sambil tersenyum simpul. Dari dalam rumah, Empu Sakri tersenyum melihat Warigalit dan Ratri mengangkat bahan pokok yang baru dibeli dari kota Pakuwon Bandar. "Kau sudah pulang dari tadi Warigalit?" "Iya Guru, mencari minyak pelitanya yang susah. Tapi menurut pedagang, tidak lama lagi akan mudah sebab kawasan perbatasan Panjalu sudah aman," jawab Warigalit sambil mendekat ke arah gurunya. "Guru mau dengar tidak berita terbaru di dunia persilatan?" "Berita terbaru? Apa beritanya Warigalit? Coba ceritakan," Empu Sakri penasaran. "Nih, ada seorang lelaki dari Padepokan Padas Putih berhasil menghancurkan Gunung Kematian yang menjadi otak perampokan di wilayah Panjalu," jawab Warigalit sambil tersenyum penuh arti memandang ke arah Empu Sakri. Perguruan Gunung Kematian, berarti lawannya Dewa Maut?" "Dewa Maut bukan lawan sembarangan. Kalau dia bisa mengalahkan mereka, ilmunya pasti tinggi," ujar Empu Sakri sambil mengelus jenggotnya. "Ya tentulah tinggi, wong dia murid Empu Sakri," jawab Warigalit yang dibalas mata melotot Empu Sakri. "Apa kau tidak salah dengar? Jangan-jangan dia Watu Gunung?" "Benar sekali dugaan Guru,
Coba guru telaah petunjuk pemimpin pasukan yang menyerbu markas Gunung Kematian. Lelaki muda, sakti, bangsawan, diikuti selir cantik dari padas putih. Kalau bukan adik seperguruanku, tidak mungkin orang lain guru, cerocos Warigalit. Empu Sakri tersenyum sambil manggut-manggut senang. Sesuai dugaannya, Panji Watu Gunung akan menjadi pendekar hebat. Guru, kalau diizinkan, aku ingin sekali bertemu dengan Watu Gunung, serta Pitaloka dan Mayang, ujar Warigalit kemudian. Ratri seketika menoleh ke arah Warigalit. Empu Sakri tersenyum tipis. Empu Narasima yang baru saja hadir, terheran-heran melihat wajah muram Ratri. Ada apa cucuku? Kenapa wajahmu muram begitu? Tanya Empu Narasima. Kakek, Kakang Warigalit mau turun gunung. Mau ketemu Kakang Watu Gunung. Aku pengen ikut kek, jawab Ratri sedikit merajuk. Benar begitu Warigalit? Empu Narasima malah bertanya kepada Warigalit. Iya paman guru. Tapi itu kalau guru mengizinkan, jawab Warigalit pasrah. Empu Narasima segera menoleh ke arah Empu Sakri. Wajah kakek tua itu seakan meminta jawaban. Aku izinkan, asal mampu menjaga diri dan nama baik Padepokan Padas Putih, jawab Empu Sakri tersenyum. Terima kasih guru. Warigalit memberikan hormat kepada resi Empu Sakri. Malam segera berganti pagi. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur. Suara burung pagi bernyanyi di dahan pohon di sekitar Padepokan Padas Putih. Warigalit dan Ratri memacu kuda mereka meninggalkan Padepokan Padas Putih setelah berpamitan dengan Empu Sakri dan Empu Narasima. Dua sesepuh Padepokan Padas Putih itu berdiri di gapura, diiringi Rara Wilis dan Anggapati, murid baru Empu Sakri, memandang ke arah Warigalit dan Ratri yang kemudian menghilang di tikungan bukit. Warigalit dan Ratri terus memacu kuda mereka ke arah utara menuju Pakuwon Bandar. Usai bersantap sebentar, mereka melanjutkan perjalanan menuju barat. Menjelang senja, mereka tiba di wilayah Pakuwon Lantir. Karena hari sudah mulai gelap, mereka memutuskan untuk bermalam di hutan kecil di timur Pakuwon Lantir. Ratri sibuk menata ruang untuk beristirahat, sedangkan Warigalit membakar ayam hutan yang dia tangkap saat tadi siang. Kakang, cuacanya kenapa dingin sekali? Apa mau hujan? Tanya Ratri yang menggigil kedinginan. Warigalit memandang ke arah langit malam, bintang berkelap-kelip di antara awan tebal. Sepertinya tidak Ratri, lihatlah langitnya masih berbintang. Tapi aku kedinginan Kakang, ujar Ratri dari balik kain selimutnya. Warigalit tersenyum tipis dan memeluk tubuh Ratri dari belakang. Badan Ratri menjadi lebih hangat. Mereka berdua memakan ayam hutan bakar itu dan tidur masih dalam posisi yang sama. Pagi menjelang tiba, Warigalit terbangun karena perutnya lapar. Ratri masih meringkuk di dalam pelukannya. Dalam diam, Warigalit memandangi wajah cantik Ratri. Memang sejak awal kedatangannya di Padepokan Padas Putih, Ratri selalu dekat dengannya. Benih-benih cinta tumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.